kelas 6, kembali lagi bersama Ibu Berli. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran tematik bagian SBDP. Kita mau masuk ke tema yang baru, tema C. Nah, ada yang masih ingat tidak ya pada tema yang lalu SBDP kita belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali. Pada tema lalu kita belajar tentang tarian. Nah, mungkin sebagian besar dari kelas 6 akan menyukai materi ini karena banyak yang suka melakukan apa yang akan kita pelajari. Ada yang sudah bisa tebak kita mau masuk materi tentang apa? Ya, kita mau belajar tentang interval nada. Jadi mungkin banyak ya kelas 6 yang suka bernyanyi, suka ikut paduan suara di gereja, suka ikut pelayanan di chapel, suka bernyanyi di rumah sendirian begitu, atau melakukan video begitu, merekam dirinya sendiri bernyanyi. Mungkin banyak ya kelas 6. Jadi mungkin pelajaran ini akan disukai. Kalaupun kamu tidak suka bernyanyi, misalnya, aduh ibu saya tidak suka bernyanyi, jadi saya tidak suka materi interval nada. Tidak boleh begitu. Meskipun kamu tidak suka bernyanyi, tapi pelajaran ini penting untuk kita pelajari karena ini akan berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita ke gereja, kita belajar bernyanyi. Ketika kita mengikuti upacara, kita bernyanyi. Ketika kita ibadah, kita bernyanyi. Jadi lagu, nada, irama-irama dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi pelajaran kali ini penting. Harap perhatikan dengan baik ya. Nah, berbicara tentang interval nada, Ibu Berli tidak akan membahas jauh dulu tentang interval nadanya, tapi kita akan mulai belajar dari awal. Kita belajar pelan-pelan supaya kelas 6 betul-betul mengerti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nada dan penyajian nada. Ibu Berli akan jelaskan, kamu perhatikan dengan baik, ambil buku dan alat tulismu, silakan catat hal-hal yang menurutmu penting. Nah, kelas 6 kita akan belajar tentang nada ya. Jadi, nada itu kelas 6 adalah sebuah bunyi yang beraturan. Jadi, nada itu bunyi yang beraturan dan dia mempunyai getaran serta memiliki tinggi rendahnya nada atau suara. Jadi, ketika kita membuat suara-suara yang sembarangan, misalnya mengetuk meja atau membuat bunyi-bunyian dari benda-benda seperti plastik, jika itu tidak beraturan, maka itu bukan berarti nada ya. Jadi nada itu adalah bunyi yang beraturan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang nada. Harap perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, nada itu tidak berwujud. Jadi, nada tidak bisa kita lihat. Kemudian, meskipun dia tidak berwujud, tapi nada itu bisa didengar dan diperdengarkan. Seperti yang kita lakukan misalnya mendengarkan musik, atau ketika kita bernyanyi, kita memainkan alat musik, nah itu kita bisa memperdengarkannya kepada orang lain. Kemudian, nada bisa ditulis dengan simbol-simbol notasi. Nah, nada biasanya disajikan dalam dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama, notasi angka dan notasi balok. Nah, hari ini kita akan belajar membedakan yang mana itu notasi angka, yang mana itu notasi balok. Ibu Berli akan berikan contoh-contohnya. Kamu perhatikan baik-baik supaya kamu bisa membedakan mana itu notasi angka, mana itu notasi balok. Gambar yang Ibu Berli tunjukkan ini adalah gambar notasi angka. Mungkin kamu sering lihat ya, ada di buku nyanyian, ada di layar ketika kita beribadah mungkin di gereja begitu. Nah, ini merupakan notasi angka. Kalau kita perhatikan, di notasi ini banyak sekali ya lambang-lambang atau simbol-simbol begitu. Nah, pada materi kali ini, interval nada ini kita akan belajar apa arti simbol-simbol itu. Nah, yang paling penting dari notasi angka ini adalah ya namanya angka pasti dia dituliskan dengan angka-angka ya. Jadi seperti yang sudah kita sering ketahui selama ini, notasi angka itu mulai dari angka 1
sampai angka 7. Jadi tidak semua angka ya, misalnya 8, 9, tidak begitu. Jadi dia hanya ada dari 1 sampai 7. 1 itu untuk do, 2 untuk re, 3 untuk mi, 4 untuk fa, 5 untuk sol, 6 untuk la, 7 untuk si. Kemudian biasanya diakhiri dengan 1 tapi memiliki tanda titik di atasnya. Itu juga merupakan do, tapi do tinggi. Begitu. Itu adalah bagaimana kita membaca not angka atau notasi angka. Nah, selain notasi angka, ada satu notasi lagi, yaitu notasi balok. Bu Berli akan berikan contohnya ya. Nah, gambar berikut adalah gambar notasi balok. Nah, kalau kita perhatikan jauh sekali ya perbedaannya. Kalau tadi di notasi angka dia tidak menggunakan garis-garis yang berbentuk balok seperti itu. Tapi kalau dia di notasi balok, dia punya garis untuk menempatkan notasi baloknya. Nah, Ibu Berli akan jelaskan ya penjelasan tentang notasi baloknya. Nah, ini merupakan gambar dari not balok. Coba kita lihat gambarnya ya. Jadi kalau dia yang bulat itu, yang bulat dan ada yang di bawah itu namanya kepala not. Kemudian ada tangkainya dan ada benderanya. Garis yang melengkung itu benderanya. Nah, kalau dia berbeda, misalnya tidak ada benderanya, itu juga nilainya sudah berbeda. Nanti pertemuan berikutnya kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya tentang penggunaan not balok. Nah, kelas 6 kita sudah belajar ya tentang apa itu nada, apa saja hal-hal yang perlu diketahui tentang nada, kemudian penyajian nada. Ternyata ada dua, ada menggunakan notasi angka dan menggunakan notasi balok. Nah, semoga kelas 6 betul-betul mengerti dan memahami ya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu Berli melalui Telegram. Nah, Ibu Berli akan mengirimkan pertanyaan di Telegram mengenai video yang sudah kalian saksikan. Jadi dijawab dengan baik kemudian dikirimkan ke Oke, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya kelas 6. God bless you and I love you. Bye bye.